menjadi tempat untuk para perempuan berbagi ilmu, pengalaman, serta pandangan. Kata perempuan berbagi cerita demi perubahan dunia nyata. Kembali lagi di episode 6 Kata Perempuan. Kok kembali lagi sih? Iya dong. Oh, selamat Kembali lagi. datang harusnya. Enggak lah, kembali lagi. Kan kita udah iya. berapa episode. Itu nggak apa-apa. Perdebatan kita nggak usah dipotong ya. Buat apa namanya, gimmick. Gimmick. Kita hari ini nih mau ngobrolin soal tokoh apa ya istilahnya mungkin nggak mau perkenalan, so terkenal banget kita. Iya sih, bener. Ini unik loh kita bertiga. Ini kita bertiga host ini ya. Kita tiga-tiganya ini host ini ya. Bukan narasumber ini di tengah, bukan lagi cosplay jadi ustazah, bukan. Kita di sini mau diskusi lebih tepatnya ya. Diskusi aja. Ya, Bukan gosip ya? santai. Bukan gosip. Kita nyari tahu tentang Allah. seorang wanita juga. Wanita pejuang, dia orang luar. Orang mana tuh? Orang US ya, orang Amerika Serikat yang justru apa ya istilahnya itu mengorbankan hidupnya untuk Palestina. Iya benar, ini terkenal banget ya kisah ini ya. Katanya bukan dalam perkenalan. Tuh kan banyak sih, nggak apa-apa. Siapa namanya? Oke, mulai dari saya. Masih butuh perkenalan. Udah terkenal ya kita ya? Masih butuh Saya Putri Zakia. Khadijah dan Sakinah Najah. Nah, kita bertiga di sini adalah host channel ini. Wede, keren banget. ini kenapa cuman nggak ada narasumber? Nggak ada apa-apa. Nggak punya narasumber kita, ya udah kita bertiga. Ya udah, tapi walaupun kita bertiga tanpa narasumber, tapi kita mau diskusi nih soal tokoh yang terkenal di tahun 2003 ya, di mana kematiannya itu ya menggembarkan dunia. Betul. Gitu ya, menjadi simbol perlawanan dan perjuangan ya. Betul. Siapa jadi namanya? Namanya Rachel Corrie. Nah, ini Rachel apa Rahel sih? Dikenalnya biasa orang-orang biasanya emang dengernya itu kan Rahel Corrie, tapi aslinya tuh Rachel. Ya, jadi kalau pakai bahasa ejaan Indonesia itu Rahel, tapi kalau ya apa Amerika Rachel. Ya, boleh gimana? Iya, harus Rachel ya, Rachel Corrie. Nah, jadi kita nih harus bahas dulu nih Rachel tuh kenapa dia dianggap sebagai apa namanya simbol perjuangan. Coba jelaskan. Oke, selama yang aku baca ini ya, Rachel Corrie itu seorang yang lahir dan tumbuh di USA, yang lahir dan tumbuh di Amerika Serikat, ya? Di Olympia. Dan dia itu bener-bener keluarga tuh nggak ada campuran Arab, nggak ada campuran apalah keturunan yang berbau Islam, itu nggak ada sama sekali. Totally Amerika ya. Totally Amerika. Nah, dulu tuh dia itu dari masih kecil tuh dia suka banget yang namanya nulis puisi. Nah, waktu tahun 89 tuh dia pernah nulis puisi tentang kepeduliannya itu terhadap anak-anak dan disiarkan pada tahun 89 kan apa ya? Ada mungkin di YouTube sih cuplikan. Ada video dia pidato. Pidato. Itu ada kata-kata dia tuh apa simple tapi lupa apa akhir apa sih? Lupa ini nih. Udah ada, jadi dia tuh umur 10 tahun memang udah, jadi dia itu bukan seujuk-ujuk tiba-tiba dia itu jadi apa seneng aktivis, bukan. Pendidikannya dia di rumah juga begitu. Jadi orang tuanya itu memang orang yang peduli terhadap kemanusiaan. Jadi ya cikal bakalnya sudah dari orang tuanya. Jadi di umur 10 tahun itu dia pidato tentang kemanusiaan ya. Kepeduliannya terhadap anak-anak terutama. Ya, korban perang ya kan. Nah, bayangin. Kepada anak-anak yang juga kelaparan gitu, dia ngobrolin tentang hal itu. Bukan ngobrolin apa ya? Menyampaikan pidato tentang hal itu. Iya, jadi ngeluarin gagasan tentang itu ya, pendapat dia 10 tahun. Jiwa kemanusiaannya sangat tinggi banget ya. Dari kecil. Di usia segitu aja dia punya jiwa kemanusiaannya sangat tinggi. 10 tahun kita ngapain sih? Masih main bekel. Main bekel. Main bekel. 10 tahun itu umur berapa ya? 10 tahun umur berapa? Gimana ini 10 tahun umur berapa? Kelas berapa ya? 10 tahun tuh 3. Iya, 3, 4 SD. Iya. Iya 3, 4 Masih mikirin masih jiwa kemanusiaan, bayangin di usia segitu ya. Aku ingatnya kelas 3 SD tuh waktu itu ke gang sempit di sekolah terus nyari setan. Lebih absurd lagi, kisah hidupnya lebih absurd lagi. Tapi itu kan nggak mungkin kalau dia bukan dari didikan orang tuanya sekarang. Betul. Ya kan. Jadi memang latar belakangnya orang tuanya adalah orang-orang yang peduli terhadap kemanusiaan. Nah itu langsung mau loncat nggak timelinenya? Timelinenya bisa sih. Waktu dia ini aja, waktu dia kuliah
Nah, dia tuh kuliah di universitas namanya Universitas Evergreen. Nah, universitasnya itu emang emang sangat lekat dengan politik, terus habis itu kepedulian sosial, dan emang universitasnya itu punya program yang mendukung mahasiswanya tuh untuk melakukan kayak istilah itu KKN, proyek-proyek kemanusiaan gitu. Dan dia pernah ikut program tersebut gitu. Namanya apa ya? Namanya apa sih? ISM. International Solidarity Movement, benar. Jadi pergerakan solidaritas internasional. Jadi dia masuk gabung di situ. Nah, itulah asal muasal dia pergi ke Gaza, ya kan? Jadi gerakannya itu dia sudah dari lama, bahkan dari kecil. Kalau ada temennya itu dibully, itu dia ngebela. Jadi pembelaan dia terhadap orang tertindas sudah dari kecil. Jadi nggak seujuk-ujuk tiba-tiba dia ngelihat cerita orang yang disiksa di Gaza lalu dia tergerak, enggak. Berarti Rachel Corrie itu dia mau ke Gaza tuh di usia berapa? Udah 23 nggak sih? 23 ya? 23 tahun. 23 tahun. Usia 23 itu ya. Dia bertahan berapa lama di situ? Berapa lama? Kalau nggak salah 4 bulanan. Soalnya dia sempat tinggal di keluarga Gaza yang di Rafah itu, sempat tinggal, terus sempat pakai kerudung, sempat nyoba baca Al-Quran gitu. Jadi intinya dia itu ngeliat gimana sih kehidupan warga Gaza gitu. Terus untuk menceritakan itu dia salah satunya menuliskan ke orang tuanya. Selama di sana dia tuh menceritakan tuh gimana keadaan orang Gaza gitu, situasinya dengan dengan Zionis Israel gimana, ya kan? Iya kan, tahun 2003 kan nggak ada WhatsApp ya. Iya. Nggak salah tuh belum kebayang ya, jauh banget ya dari sono ngirim surat lama. Enggak kok, pakai email. Pakai email 2003 udah email. Sudah ada email. Oh iya, lupa. Sudah. Iya, udah. Sekarang aja kan Gmail. Iya, tapi email ada. Itu tuh 2003 tuh kayaknya HP kecil yang udah mulai. 2003 itu handphone masih yang Nokia yang ada antenanya panjang. Yang gede ya, yang kalau dilemparin ke anjing. Ya. Soalnya kalau dilempar masih bagus. Iya, bandel ya. Yang dulu tuh justru semakin tua HP, perasaan makin bandel gak sih? 2003 tuh kita SD. 2003 aku SMA. Wih, muda banget ya. Tapi masih Gen Z kamu aja. 2003 aku juga muda saat itu. SMA kelas 1. Tapi udah ada internet 2003 Iya. Nah, tahu makanya ngehnya adalah dia berkirim surat tuh manual karena udah bikin email baru 2007. Tapi jangan bengong gitu. Kalian emang berapa? Kita sih masih berapa kabar tuh? Apa? Usia kita. Dia nyontek. Masih enggak tahu lupa. Ya masih 18 tahun lah. Masuk 19. Ya aku juga waktu itu 18. Loh ini 2003 loh. 2003 aku baru lahir. Emang ya? Widih. 2003 kita SD Luar biasa. Baru masuk SD Nah, jadi ceritanya setelah dia berkirim surat cerita-cerita ke orang tuanya, ya kan? Terus gimana akhirnya terjadi peristiwa yang menghebohkan itu? Nah, jadi tuh ASM itu punya tujuan sama prinsip-prinsip ya dalam pergerakannya. Jadi mereka itu organisasi yang memfasilitasi orang-orang aktivis yang ingin ikut langsung berkecimpung dalam memperjuangkan keadilan di Palestina, tapi tanpa kekerasan. Jadi nggak boleh tuh mereka bawa pisau, nggak boleh mereka bawa pistol, itu nggak boleh. Ibaratnya jalur diplomasi gitu kali ya? Lebih ke apa ya, jadi kayak gini, mereka itu menggunakan apa ya, ada istilah psikologi kalau misalnya tentara-tentara Israel itu bakal mikir 2 kali kalau misalnya ada warga negara asing. Oh, jadi ditaruhlah yang apalagi Amerika punya ini kan orang-orang US ini kan, jadi dalam kelompoknya itu kayak kelompok KKN gitu ya. Jadi istilahnya kamu KKN tapi ke Gaza langsung gitu. Nah, itu di dalam kelompoknya itu ada orang dari Inggris, ada orang US-nya juga, ada temannya juga segala macam. Nah, itu tuh mereka kan Israel punya pemikiran, punya otak mereka. Soalnya kalau nanti yang ceritanya lanjutannya ketahuan mereka punya apa enggak. Nah, ini nih
kita bisa lihat nih mereka tuh punya otak apa enggak. Nah soalnya kayak gini, waktu itu Selesai dulu dari tadi ceritanya itu, ya kan? Dari fungsi si ASM. ASM. Nah, mereka dari itu non kekerasan, tapi berkecimpung langsung di langsung di TKP, spotnya ya, di TKP-nya. Di Terus tempat kejadiannya itu langsung ke sana, dan mereka itu istilahnya itu bergabung dengan keluarga-keluarga yang ada di Palestina. Emang pergerakannya kayak gitu. Terus habis itu mereka bantuin nyari bantuan atau nyari makanan segala macem. Itu mereka istilahnya tuh jadi pembantunya istilahnya di situ tameng. Dia tuh dijadiin kayak shielder kayak ya tameng. Dijadiin tameng. Dijadiin tameng gitu mereka biar maksudnya orang ini nggak terkena gitu maksudnya. Keluarga ini nggak terkena penggusuran yang dilakukan oleh bulldozer Amerika Israel. Jadi ini situasinya adalah saat itu bulan April kalau nggak salah April 2023 ya kan. Jadi si pasukan bulldozernya Israel ini 2003 itu mereka mau menggusur penduduk Rafah ya kan. Nah, jadi salah satu atau beberapa, pokoknya ada rumah-rumah di rumah kan. Nah, dia pas mau ngegusur itu si bulldozer itu. Nah, berdirilah Rachel Corrie. Dia itu bukan orang yang nggak kelihatan ya. Dia pegang megafon. Orang dengan megafon bisa kira-kira kelihatan nggak? Terus rompinya orange gonjreng gitu ya. Walhasil sangat tidak memungkinkan kalau si orang yang ada di bulldozer itu nggak ngelihat dia gitu. Nah akhirnya si Rachel ini ibaratnya menghadang biar ini berhenti gitu. Tapi justru malah terus sampai kelindes ya kan? Nggak urusan nggak peduli. Nah setelah meninggalnya Rachel Corrie ini kan gempar ya kan, walhasil dia meninggal dah demi membela orang-orang Palestina ini biar nggak digusur. Nah kemudian orang tuanya si Rachel Corrie itu dia kan menuntut gitu ke pihak Israel. Apa jawaban si pihak Israel? Dia bilang ini kecelakaan, salah sendiri kau ada di zona perang. Ya ini zona perang gitu kan. Lagian orang yang bawa bulldozer itu nggak ngelihat katanya, nggak ngelihat adanya Rachel Corrie, padahal udah jelas-jelas orange ya kan, udah gonjreng. Pakai megafon ceritanya gimana nggak kelihatan? Mereka bunuh aja lama nggak mikir apalagi sekadar ngomong makanya gitu. Itu kan sekadar lip service mereka buat ini. Nah orang kan jadi mikir gimana? Oke, Rachel Corrie ini kan seorang Amerika nih. Akhirnya apa sih yang dilakukan si pemerintahan Amerika? Ada warganya nih diserang Israel. Kira-kira gimana tuh? Apa tindakan si Amerika? Pemerintah Amerika. Sebenarnya sih waktu itu booming ya. Aku nggak terlalu tahu kalau soal pemerintahan Amerika, tapi yang jelas keluarganya ini menuntut untuk diadakannya court gitu, persidangan terhadap kematian Rachel Corrie. Nah, tapi dia itu si Israelnya ini nggak mendukung namanya investigasi independen. Jadi kan kalau misalnya investigasi kan ada yang dari pemerintahan gitu kan. Tapi ada juga kita bisa dari pihak keluarganya bikin investigasi independen langsung di tempatnya di situ. Nah, dan mereka nggak dukung. Dan langsung case-nya langsung di close sama Israel. Terus bilang kalau misalnya karena itu dianggap kecelakaan. Padahal saksi hidupnya ada, terus videonya ada, bukan video sih, foto ya kalau nggak salah. Waktu dulu tuh fotonya tuh ada waktu Rachel tuh masih kayak gini tuh ada, dan foto ketika udah kelindes tuh ada gitu. Iya. Orang pemerintahan Amerika setahu itu sama, omongannya sama dengan Israel bahwa ini adalah kecelakaan, ya salah sendiri kenapa ada di zona perang, walhasil begitulah. Jadi iya, itu Amerika bertindak kayak begitu karena kan di Israel. Coba dia bermasalahnya di negara mana? Udah wes habis. Oh di sini. Walhasil. Nah kayak gitu. Jadi intinya adalah pengorbanannya Rachel ini untuk kemanusiaan. Dia intinya ngebela kemanusiaan sampai dia mau mengorbankan diri. Ya sebetulnya dia nggak bakal tahu juga bakal dilindas kan? Dia nggak tahu. Kalau misalnya dia pikir tuh ini orang nih kalau orang waras tuh ya pasti berhenti nggak sih? Dan mikirnya orang Amerika. Dan nggak mungkin nggak kelihatan. Lah iya. Lagian ini kan
ibaratnya tuh dia udah Kayak jelas. pertama kali bawa bulldozer gitu ya, nggak kelihatan. Iya. Atau dianya pendek. Bulldozer tuh orangnya itu di atas kan kelihatan, kalau Iya. bulldozer kan dia ininya di atasnya kelihatan kan. Ada maksudnya ada kacanya Iya, lah. kacanya. enggak. Ya walhasil sangat tidak mungkin kalau misalnya itu karena nggak Emang gampang kelihatan. sih mereka untuk bunuh. Biasa. Jadi ya sebenarnya dunia juga tahu ini mah omong-omongan aja. Cuman dia nyari inilah. Hatta misalnya dia bilang nih si Israel, iya kita yang ngebunuh emang apa? Gitu kan? Gak peduli dia. Mana ada cerita kemanusiaan lah. Cuma satu orang lagi. Satu orang ini udah berapa Seorang walaupun dia warga negara Amerika nggak peduli sih Israel. Inilah bukti bahwa pemerintahan Amerika dan pemerintahan Israel tuh nggak peduli kau tuh warga negara mana. Kalau misalnya nggak sesuai sama agendanya mereka, mereka nggak bakal tolong gitu. Nggak peduli itu presiden Amerika, walaupun itu bukan ininya. presiden tit itu Yang penting jangan Zionisnya lah ya, pokoknya gimana caranya Zionisme ini tetap tumbuh gitu. Jadi nggak peduli cuman ngorbanin satu Amerika, ya udah dia bilang gitu kan. Nah terus setelah kan ada sampai sekarang satu orang Amerika dan orang biasa. iya benar sih, Tapi lebih sipil. lebih digampangin lagi sama mereka. Itu kan setelah nuntut nih orang tuanya Rachel Corrie kan, ternyata nggak dapat respon positif. Nah selanjutnya gimana tuh keluarganya Rachel Corrie? Mereka masih memperjuangkan sampai titik ini, mereka masih memperjuangkan diadakannya persidangan tersebut karena benar-benar nggak ada accountability itu apa ya, pertanggungjawaban. Nggak ada rasa tanggung jawab, nggak ada rasa. Seharusnya kita up nih berita yang kayak gini-gini. Makanya kita adanya podcast apalagi ini. keluarganya Ryan Corrie sampai saat ini loh ya. Iya. Sebenarnya dari tahun 2003 sampai 2025 tuh udah berapa tahun, udah berapa 23 tahun berarti ya. Tapi keluarganya Rachel Corrie itu bukan sekadar menuntut pihak Israel, tapi dia punya movement lebih besar sebetulnya. Bukan sekadar nuntut minta haknya dia sebagai orang tua, enggak. Tapi dia merasa Rachel nih ibaratnya modal, simbol, justru mereka malah memperjuangkan lebih luas. Mereka buat Rachel Corrie Foundation ya kalau nggak salah. Iya, namanya Rachel Corrie Foundation. Jadi mereka buat Rachel Corrie Foundation, isinya adalah tentang kepedulian terhadap Gaza, terhadap Palestina ya. Perjuangan Palestina, terus ada apa lagi? Apa sih isinya si foundation itu? Intinya adalah memperkenalkan cerita Palestina gitu ya. Banyak sih, dia punya beberapa agenda. Ya, jadi maksudnya agendanya bukan cuma menuntut hak atau justice terhadap anaknya, tapi juga justice terhadap warga Palestina, karena mereka sendirilah yang menyaksikan anaknya itu pas saat itu kayak gimana, kan dia berkirim surat terus tuh sama mamahnya juga. Jadi tahu kondisi saat itu. Jadi orang tuanya beneran tahu dari ceritanya Rachel gitu. Ini namanya manusia. Ini namanya manusia. Masalahnya yang dihadapin ini masalahnya yang dihadapin bukan manusia ya kan, lebih dari hewan sebenarnya. Karena kadang orang Indonesia sendiri Kak, kita di lingkungan kita sendiri yang hidupnya udah enak kayak gini suka lupa. Dipikirnya ini boykot udah selesai. Nah itu. Ibarat keluarganya Rachel Corrie aja sampai sekarang dia masih memperjuangkan. Iya, benar. Apalagi kita cuma makan tidur di sini kan, menikmati hidup yang nggak diserang. Loh, karena sekedar boykot aja susah bener. Enggak, bener. Masalahnya kalau kita hidup di zona nyaman ya, itu lupa memang sama yang hal-hal kayak gitu pasti lupa. Makanya kita di sini tuh terus mengingatkan. Ya, ini simbol ini tuh adalah pengingat ya, kafe ini pengingat bahwa kita ini perjuangan kita belum selesai ya. Perjuangan itu selesai setelah Palestina merdeka secara utuh ya kan. Jadi ketika misalnya nggak ada kabar nih ya, nggak ada pembantaian misalnya kabarnya, boykot lanjut. Tapi tetap boykot. Oh iya, tetap sampai Palestina merdeka itu baru selesai. Sekarang mereka nggak bisa napas, istirahat tenang aja nggak bisa, udah berapa puluh tahun mereka kan ngadepin kayak gitu. Iya, kan. itu serem banget sih ya. Tapi jangan khawatir, ya itu sementara sih buat orang Israel. Udah dibalas nih. Kemarin mereka ngerasain kebakaran hebat kan? Iya, alhamdulillah. Mereka harus ngerasain sih, mereka itu belum apa-apa kan? Ya, membakar orang Gaza hidup-hidup ya, ya Allah nggak kuat liatnya. Tapi mereka sekarang ngalamin, walaupun itu gitu nggak tahu ya dari mana. Walaupun itu akibat kebodohan mereka sendiri. Soalnya mereka katanya nanam pohon pinus instead of, kan karena
di daerah situ kan daerah tropis ya, maksudnya daerah yang panas banget. Panas. Terus mereka tuh maunya nanam-nanam pohon-pohon Eropa gitu. Terus mau kayak biar suasananya kayak di Eropa. Lah, makanya balik ke Eropa, bukan kau nanam. Ya nggak sih? Kan mereka orang Eropa aslinya. Loh, pernah loh ada orang, jadi perempuan nih, kayak seumuran gue. Dan udah. Iya. Dia itu. Ini casingnya aja. Jadi ceritanya itu si anak itu dia ngelawan orang-orang pro Palestina, terus dia ngomong, kita tuh berhak di Israel. Terus ditanya, kau dari mana? Oh, orang tuh disebutin neneknya dari Polandia gitu. Aslinya tuh berarti kan akarnya bukan dari sono, bukan dari Israel sono. Aslinya memang Eropa. Makanya kalau pengen rasain Eropa lagi, balik ke Eropa, bukan menanam yang tanaman Eropa. Ya, aku nggak tahu siapa yang propaganda apa yang pemerintahan gunakan sehingga mereka mau gitu tinggal di Israel gitu, daerah konflik. Ya agama lah. Doktrin yang paling enak dan empuk itu kan agama, ya nggak? Kau itu manusia yang dijanjikan di Alkitab gitu kan, ya. Udah nomor 1 itu agama. Di Indonesia kan juga pecah gara-gara doktrin agama. Tahun berapa tuh yang dipolitisasi kan? Ya nggak mau ngomong tahunnya, ya udah semua orang tahu lah. Agama dijadikan modal untuk ngambil kepengenan untuk kepentingannya sendiri gitu. Iya kan? Banyak yang kayak gitu, agama kan, bawa agama. Ini kita balik lagi ke Rachel Corrie aja, dia udah jelas manusia aja. Yang ibarat bukan orang Islam loh ini, bukan orang Islam, tapi dia karena ngelihat Palestina dibantai, diiniin sifat hati nurani sebagai manusia, itu keluar, berarti dia punya akal. Kan? Loh, kalau cerita tentang Palestina ini kan udah bukan cerita agama. Selama kita ini manusia, ya berarti peduli. Iya, nggak memandang mazhab, tidak memandang agama. Yang penting manusia, yang kedua punya akal sudah. Iya, benar. Jadi kalau misalnya kita nggak punya itu, empati kita kurang ya, berarti kita harus cek gitu ya, kita kejiwaan kita di mana, ya kan? Apakah kita masih manusia? Gak usah teriak-teriak deh. Minimal gak usah. Boykot aja kamu diam gitu. Sesimpel itu. Atau mungkin misalnya nggak begitu. MUI saja sudah mengharamkan loh itu. Iya. MUI saja sudah mengharamkan, tapi tetap aja orang masih nggak ada yang peka. Itu kayak tetanggaku tuh cerita, aduh masalahnya yang produk yang enak tuh emang iya produk mereka yang enak. Aku dulu pakai salah satu. Iya. Kalau kata dia nih misalnya sampo nih. Sampo, aduh nggak bisa pakai produk lain, pakainya sampo si ini, ya kan? Ada tuh. Bukan nggak bisa pakai produk sampo lain, belum nyoba aja. Nah enggak, karena anggap dulu aku juga sama, nggak paling enak tuh sampo itu. Tapi ya sudahlah, emang hidup berakhir kalau ganti sampo. Iya, maksudnya emang sebanding gitu ya rambut kita dengan nyawa-nyawa orang-orang Palestina gitu. Maksudnya kayak demi rambut aman, nyawa melayang. Nah, jadi warga Indonesia nih harus sadar nih. Sumbangsih kita tuh kecil banget. Boykot tuh sumbangsih terkecil. Bayangkan Rachel Corrie, dia di depan bulldozer gitu, udah tahu bakalan nyawanya terancam kalau orang ini gila ya, nggak peduli dengan nasib. Iya. Dia tetap berdiri ya, walaupun mungkin sepemikiran dia agak kira dia sampai nabrak gue misalnya gitu kan, ya ternyata ditabrak juga, tapi kan resikonya jelas depan mata, tapi tetap dia belain rakyat Palestina. Yang ada di kepalanya dia adalah ini rumah, ini manusia semua loh ya, rumah orang-orang Palestina gitu. Tapi kita untuk sekadar boykot aja susahnya minta ampun. Ini perlu nggak disebutin satu merek ayam tuh? Satu merek ayam. Apa KFC? Oh boleh disebutin. Nanti makin terkenal. Itu McD ya. Ya. Itu depan McD, biarin deh ngomong deh McD ya. Kita tuh sering ya kalian sih yang sering ini aksi depan McD. Aksi depan McD. Tapi tiap hari ramenya bukan main. Kayak B aja gitu. Emang kenapa sih? Ya udah di Palestina aja gitu. Padahal di Amerika Serikat ini mereka juga ada permasalahan namanya obesitas tuh. Gara-gara makan junk food. Junk food ya kan?
Ya kayak burger. Dan banyak orang Indonesia ini punya pemikiran, gue makan cuma 50.000 nggak bakal ngaruh. Ya. Itu ya Anda 50.000 kali sejuta orang yang makan ya jadi apa, ya kan? Ya mikir begitu bukan cuma ada aja. Ya. Kan gitu. Yang menyedihkan adalah orang Islam sendiri dengan berkerudungnya, pede makan McD gitu ya, ayam-ayam itu kayak santai aja, kayak di dunia tuh nggak ada apa-apa gitu. Apakah dunia ini akan kiamat kalau nggak makan McD? Iya, makanya itu. Jadi luar biasa ceritanya Rahel kali ini. Mungkin ini juga, kisah Rachel Corrie ini kan jadi pengingat kita nih. Iya benar. Ibu-ibu, calon ibu, apa maksudnya? Bahwa kepedulian itu dipupuk dari orang tua juga. Rachel Corrie lahir itu ya dengan keberanian segitu karena ada orang tuanya. Orang tuanya memang peduli kemanusiaan. Mereka memang aktivis juga kan. Jadi kita aktivis, anak kita kemungkinan jadi aktivis misalnya. Untuk apalagi sekarang kita hidup di zaman semakin canggih, semakin modern, banyak anak-anak muda juga kan. Nah, itu tuh anak-anak muda sekarang tuh kebanyakan mereka tuh fokusnya main, yang joget-joget, Iya, terlalu receh ya. Sampai melupakan yang harus mereka pikirin ya itu saudara kita yang di Gaza ini. Kalau kata orang-orang tuh bilangnya orang Indonesia tuh udah terlalu mumet loh. Kalau mengikutin dengan gayanya mereka kita bisa loh. Kita bikin video, upload di aplikasi TikTok itu tentang Palestina aja pakai kafie. Bisa. Itu salah satu bentuk suara kemanusiaan kan. Kalian pakai kafie, kalian ngapain bisa. Bisa kalau mau. Asal mau usaha. Iya. Ya, pokoknya dari cerita-cerita tadi itu berarti kan seorang Amerika aja nih yang pemerintahannya itu pro-Zionis banget. Tapi rakyatnya itu sebenarnya peduli kemanusiaan karena memang mereka manusia. Mereka itu kan sistem pemerintahannya kan yang rusak. Iya, rakyatnya mah tetap manusia yang mereka sebagian. Itu sebagian. Tapi banyak loh semakin kesini kan orang teredukasi ya. Nah ini sekarang kita nih sebagai warga Indonesia yang notabene pemerintahannya pro-Palestina, terus kita itu muslim terbanyak juga di dunia. Nah, kenapa kita juga anget-angotan ya? Nggak segitu hebatnya kayak perjuangan orang lain terhadap Palestina gitu. Mereka sampai ngorbanin nyawa. Bahkan ada yang waktu itu sampai ditangkap ya sama pemerintahan polisinya gitu. Ya kan? Nah, kita harusnya sebagai orang Indonesia itu harus lebih militan ya. Iya, militan. Harus lebih militan. Lebih serius lah. Lebih serius. Ada dua hal kan, setiap kita pembukaan podcast ada dua hal yang harus kita lakukan. Pertama, share informasi tentang Palestina. Kita tuh kan punya minimal 2 akun lah, Instagram, WhatsApp, ya kan? Minimal. Bisa kita share di status kita tuh ya, bukan sekadar healing-healing gitu ya. Jadi kita bisa share informasi tentang perjuangan rakyat Palestina. Yang kedua adalah yang katanya berat tapi insya Allah bisa. Rubah semua produk yang terafiliasi Zionis ya itu untuk itu ngaruh banget boykot. Nah, mungkin ini ya adalah awal kita untuk bisa lebih mandiri secara ekonomi ya enggak? Produk lokal, mantul. Batul mau baca ini surat dari siapa? Rachel untuk ayahnya bukan? Untuk ibunya. Mama, kata damai, kata tanpa kekerasan, kurasa menyita waktu untuk artikan kata damai. Khususnya dalam konteks Oslo. Damai berarti menyempitkan tanah bagi warga Palestina. Ini maksudnya dari perspektif orang Israel. Bertambahnya pemukiman jaringan Yahudi. Damai berarti jalan lebar bagi jaringan Yahudi untuk menghuni wilayah itu. Jalan buntu bagi rakyat di bumi Palestina. Damai berarti tak henti mencekik perekonomian bangsa Palestina, sementara kekuatan veto Israel mengalahkan otoritas hukum bangsa Palestina. Tapi, Mama, damai bagi bangsa Palestina berarti melindungi diri dari Israel yang membabi buta, menyerang, dan berbuat kekerasan kepada mereka. Aku tak tahu, pernahkah Mama membaca artikel Steve Niva di kantor Punch? Kurasa Ariel Sharon itu
Perdana Menteri Israel saat itu telah membacanya. Kupikir melakukan bom bunuh diri adalah jalan untuk terbebas dari tekanan berdalih keamanan. Karena damai menurut Sharon adalah tiada sesal meski merampas wilayah. Kupikir cukup cerdas bila kita gunakan kata terorisme. Jadi dulu tuh kayak tabu banget menggunakan kata terorisme dikaitkan dengan bangsa Israel atau prajurit Israel itu. Lalu sandangkan itu kepada negara pengambil kebijakan saat melakukan malnutrisi atau pemburukan gizi, pembongkaran rumah, penembakan, pembunuhan, pemblokiran ekonomi, pemenjaraan tanpa proses pengadilan. Bukankah negara pelaku aksi kekerasan itu adalah teroris? Bila terorisme adalah aksi kekerasan yang dilakukan warga sipil untuk tujuan politik. Penderitaan rakyat kecil tak berdosa, sejumlah catatan kesedihan di Palestina, bocah-bocah Palestina terbunuh sejak awal intifada. Untuk itu, jurnalis The London Independent tak gunakan istilah terorisme karena itu menyesatkan gitu ya. Karena saking nggak mau pemerintahan Amerika atau Israel ini menggunakan istilah terorisme terhadap Israel. Hal nista diisukan non-Yahudi Amerika bahwa bangsa Palestina adalah ancaman karena antisemitik. Membaca buku Chomsky dan membahasnya bersama teman non-Zionis sangat membantuku memahami ungkapan itu. Kini prioritas utamaku adalah menentang kebijakan pemerintah, semua kebijakan utama pemerintah yang kita biayai itu. Jadi banyak juga warga-warga Amerika yang sangat benci pemerintahnya bahwa uang pajak itu dipakai buat mendukung Israel gitu, yang mempersenjatai Israel. Itu penting untuk mengakui derita orang Yahudi. Kupikir kita warga AS yang bukan Yahudi punya tanggung jawab terhadap aturan antisemitisme, kebijakan luar negeri AS, dan perendahan orang Yahudi di Eropa. AS tidak terlibat untuk menyelesaikannya dan beberapa dari mereka mengikuti para pengungsi Yahudi. Kupikir beberapa kulit putih juga menderita berada di Amerika Serikat. Bukankah semarak klasifikasi warna atau kulit? Bukankah para pria menderita karena sistem yang ketat dibanding wanita? Bukankah orang Yahudi menderita jauh melebihi orang kulit putih di Amerika akibat sistem Israel yang menindas? Bukankah Israel dan Palestina berada dalam satu teritori? Bukankah sistem mereka menyisakan rasisme? Kupikir betapa penting menghapus perbedaan kuat antara kebijakan Israel sebagai negara dengan orang-orang Yahudi. Itulah salah satu tindakan tak berotak meski ada tekanan kuat untuk menyatukan keduanya. Ya, jadi begitulah pandangannya Rachel Corrie ya. Jadi dia itu menentang pemerintahan Amerika yang membiayai Israel dan juga kebijakan-kebijakan Amerika Serikat dalam mendanai Israel gitu ya. Mendanai Israel, dan juga bagaimana seharusnya orang Yahudi dan pemerintahan Israel itu harus dipisahin. Iya, karena sebetulnya Yahudi juga di Amerika banyak yang pro Palestina ya. Betul. Mereka nggak menganggap negara Israel itu negara sah untuk orang Yahudi sebetulnya. Ya kan dulu Yahudi itu di bawah pemerintahan Palestina sebetulnya kan. Intinya harus dipisahkan antara pemerintah dengan rakyatnya ya. Jadi kebijakan pemerintah Amerika itu tidak sama dengan masyarakatnya, ya kan? Benar. Oke. Mungkin udah sampai situ kali ya kesimpulan kita. Ya, walhasil apa kesimpulannya yang harus kalian udah pada nonton kan tentang Rachel Corrie, apalagi untuk pemuda-pemuda ya. Ini salah satu contoh pemuda yang bukan muslim aja. Mereka tuh terketuk hatinya. Iya. Dari usia berapa tadi? Usianya 10. Dari 10 tahun sampai 23 tahun dia sampai berangkat dari zaman sekolah sampai dia berangkat ke Gaza, dari ke jauh. Gaza demi memperjuangkan kemanusiaan. Itu yang harus kita contoh, apalagi kita nih hidup di zona nyaman ya di Indonesia. Kita bisa apa sih sekarang? Kalau kalian buat para pemuda yang takut, apalagi yang followernya banyak, apalagi bahasa anak kalau takut kena ban. Nah, nggak usah takut. Anda belum di bulldozer. Yang penting kalian boikot aja. Kita nggak minta yang gimana. Iya. Ya kan? Jangan post-post kalian makan makanan Zionis itu, contohnya KFC, menyakitkan sih. Sekarang kopi lokal banyak loh yang enak. Tapi menyakitkan nggak sih? Starbucks. Iya, kita aja nih yang maksudnya yang tahu produk Zionis ya, dan
hasilnya itu ujungnya kemana? Rasanya kok mulai sakit ya ngelihat orang dengan santainya makan ya. Nah, artinya kalau kita punya emosi itu artinya kita masih manusia. Kalau kita mulai kebas ya, mulai kebal ngelihat kejadian yang ada di sekitar kita ataupun apalagi tentang Palestina yang jelas-jelas pembakaran secara hidup-hidup gitu ya. Tapi hati kita nggak ada tergerak, nah itu hati-hati. Apalagi jangan gampangin orang yang sedang melakukan aksi. Ya nggak usah dianggap sok-sokan. Harus didukung, jangan bilang kalian nggak bakal didengar, jangan di panas-panas capek. Atau sok-sokan. Itu pembenaran di mata manusia. Ya. Yang penting kita udah menjalankan sebagai kita ini sebagai manusia. Memperjuangkan haknya saudara kita yang di sana. Iya, jangan sampai nikmatnya kita itu menumpahkan darah orang lain. Suara kecil itu yang didengar. Aku tuh dikasih tahu sama orang, jangan meremehkan hal yang terkecil. Karena dari kecil-kecil jadi gede. Itu bakal jadi besar. Betul. Orang tuh kebanyakan melihat yang besarnya aja, tapi kecilnya enggak. Ibarat pohon kan, dia tuh dari bibit tunas. Kan? Nah, dari kecil bisa sampai. Nah, orang terpananya bukan karena dari bibitnya, udah jadi pohonnya. Iya. Nah, seperti itu. Ada 1000 langkah itu 1000 langkah adanya 1 langkah dulu di awal. Betul nggak? Jadi hal sekecil apapun kita dengan niat untuk membantu rakyat Palestina atau apapun ya, bukan sekadar Palestina tapi juga di sekitaran kita. Nah, itu bermanfaat gitu ya kan? Sama satu lagi nih yang mau di-highlight nih. Kita perlu punya generasi-generasi seperti Rachel Corrie ya atau Rahel Corrie ini gitu. Apa caranya? Yaitu kita sebagai ibu ya, Madrasatul Ula itu, kita harus berpengetahuan, harus punya empati yang besar ya. Itu kayaknya masuk butuh. Ya wajib. Makanya kita perlu terdidik itu begitu. Perempuan, makanya sudah mulai tinggalkan perempuan di dapur aja. Itu Anda salah besar sekali. Anda bisa menghasilkan masyarakat yang besar itu karena satu ibu gitu. Ya kan? Penyumbang terbesar suatu negara itu hasil didikan seorang ibu. Kalau ibu tidak bisa mendidik anaknya dengan baik, walhasil nggak akan bisa dia punya bibit-bibit unggul nanti di masyarakat gitu ya. Jadi orang tuanya Rachel itu dia dari orang tuanya dulu, baru dia bisa menularkan sifat empati itu ke anaknya. Semangat untuk kita para kaum Hawa ya. Sesuai dengan judul podcast kita kata perempuan ngepas ya. Ini bukan feminisme, bukan ya, bukan feminisme kita pengen setara, bukan, tapi memang salah satu fungsi utama kita perempuan itu ya mendidik generasi berikutnya. Terima kasih. Baiklah, alhamdulillah sudah banyak banget kita ngobrolin tentang daging. Daging ya, ini daging. Mudah-mudahan daging ya, walaupun gak ada ustazah ya. Ini lagi cosplay jadi ustazah Batul. Loh, ustazah Bija. Kita cosplay. Iya. Kita juga ya host. Ya udah, tidak cosplay ya. Kita tutup aja ya, kayaknya udah. Waktunya menjadi ibu lagi saya ya. Oh iya, waktunya kembali jadi ibu dan istri ya. Ya, Anda kembali jadi apa? Loh, dia juga sebagai jadi ibu. Dia. Saya mau ngedit habis ini. Oh iya, ini tugas utama, ini nggak boleh hilang. Double job ini. Jadi kita ini bukan pengangguran ya, maaf ya. Kita juga bekerja luar biasa. Baik. Calon pengusaha sukses. Udah, aku pembuka, Kak Ica tutup. Apa penutupnya? Kalau kayak gini, Kalau ditembak kan bingung. Ya walhasil semua penonton Mahdawiyah Channel ya, sekecil apapun yang kita lakukan ya, itu akan bermanfaat besar bagi mereka. Contohnya adalah boykot tadi, share informasi, dan sumbangsi terbesar kita adalah mendidik anak kita untuk mempunyai empati yang besar ya, juga keberanian dan pengetahuan. Jadi disinilah channel ini ingin mengembangkan itu ya. Terima kasih semuanya yang sudah nonton. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan subscribe. Share, jangan lupa ajak seluruh keluarganya untuk nonton kita ya. Share yang banyak. Benar. Ya, semoga episode kali ini bisa bermanfaat bagi penonton di rumah dan bagi umat manusia begitu ya. Mudah-mudahan ya informasi baik ini bisa tersebar ya, bisa memberikan manfaat. Mudah-mudahan jadi amal jariah kita ya. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih sudah menonton. Nantikan kembali episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.